Sahabat muda, selamat bertemu kembali dalam pelajaran Alkitab kita bersama pada saat ini yang diambil dari Cornerstone triwulan keempat tahun 2016 dengan tema besar buku yang terbuka. Kita sudah masuk kepada pelajaran yang ke-10 dengan judul masa kesukaran. Dalam kehidupan kita tentu kita mengalami masa-masa seperti ini. Tapi apa maksud dan tujuan daripada semuanya itu? Kita akan coba berbincang bersama-sama, mendiskusikannya bersama-sama dengan hamba Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita, Pendeta Royke Frans. Salam Pendeta. Selamat bertemu kembali Pendeta. Iya. Baik, kita akan mulai pelajaran Alkitab kita melalui pelajaran Sekolah Sahabat Cornerstone. Namun sebelumnya, kita undang Pendeta boleh berdoa bagi kita. Baik, mari kita berdoa sama-sama. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, ketika kami rindu untuk belajar firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu bisa bersama dengan kami, karena itu kerinduan kami, manakala kami menyelidiki firman Tuhan. Dan berkati kami, berkati hamba Tuhan Pendeta Beni Tambunan yang memimpin diskusi ini, dan juga berkati sahabat-sahabat muda kami dimanapun mereka berada. Biarlah waktu dan kesempatan ini kami dapat bersama-sama lebih dekat kepada Tuhan. Kami mohon di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sahabat muda, kita masuk kepada pelajaran ke-10. Masa kesukaran. Ayat inti yang diambil terdapat dalam Daniel 12 ayat yang pertama. Daniel 12 ayat 1 katakan demikian. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Nih Pendeta. Ya. Mari kita coba untuk apa maksud dari pelajaran Sekolah Sahabat kita dengan ayat inti Daniel 12 ayat 1 dengan tema masa kesukaran. Bisa berikan Pendeta. Baik, sebelum kita masuk dalam pembahasan ayat inti ini kan kita berbicara dalam satu judul yang sangat menakutkan sebenarnya bagi banyak orang. Masa kesukaran. Kenapa masa kesukaran? Dan kenapa ada masa? Masa itu kalau kita lihat kan berbicara tentang suatu perjalanan waktu, ya, perjalanan waktu di mana sebelum-sebelumnya berarti bukan kesukaran. Karena akan ada masa kesukaran yang besar di saat ini dikatakan sesuai dengan ayat firman Tuhan kita pada sini dalam Daniel 12 ayat yang pertama. Jadi sudah barang tentu bahwa masa ini adalah masa yang cukup memberikan keprihatinan kepada setiap orang. Karena kata yang di belakangnya yang membuat setiap orang merasakan sesuatu yang di luar kemampuan dia. Contoh ketakutan. Semua orang kan tidak mau mengalami kesulitan. Apa kita mau dalam perjalanan kehidupan kita mau di suatu saat, mungkin di saat-saat tertentu kita sudah lagi enak-enak tiba-tiba mengalami kesusahan atau penganiayaan ya. Nah, jadi katakan bahwa saya dapat sini bahwa masa kesukaran itu adalah sudah habis waktu untuk kesenangan di dunia ini atau kesenangan dunia yang sedang berjalan sampai saat ini akan ada waktu berhenti. Pertanyaan kita Pendeta lebih jauh. Tadi kan pasti ada masanya, ya. Ada waktu kesukaran. Benar. Itu. Kapan mulainya waktu kesukaran itu? Ini dia. Sesuai dengan pelajaran kita bahwa kalau di dalam ayat ini dikatakan bila mana pekabaran malaikat yang ketiga dikatakan pelajaran ini ya, bila mana pekabaran malaikat ketiga itu berakhir, maka kemurahan Allah dikatakan akan mengadakan pembelaan kepada orang-orang. Tidak ada lagi pembelaan. Tidak ada lagi pembelaan bagi orang-orang yang selama ini telah lama diberikan panggilan, nasihat dan tidak bertobat. Ya, ini kan intinya kan, tidak bertobat. Dan sebaliknya di masa itu adalah masa pembelaan bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tentu ada timbal baliknya. Kenapa orang-orang yang selama ini membangkang kepada Tuhan, memang juga agak ironis sedikit kalau kita bicara di sini ya.
Karena seakan-akan Allah itu punya kesabaran terbatas. Tapi padahal memang sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan. Kalau kita pelajari buku Daniel dari awal sampai akhir, karena sekarang kita lihat adalah Daniel pasal 12 merupakan pasal apa? Pasal yang terakhir. Di mana berbicara tentang suatu masa dalam nubuatan dalam kitab Daniel, maka masa ini yaitu pada waktu itu juga akan muncul apa? Mikael. Di sini kita dapati Mikael itu adalah siapa sendiri? Yesus sendiri. Ketika dia datang kedua kali, di saat itulah masa kesusahan. Bahkan tanda-tanda sebelumnya sudah mengikuti, ya kan? Pertanyaan mungkin demikian dulu pendeta. Pertanyaan saya ringan pendeta. Ya. Saya ingin supaya sahabat-sahabat muda bisa mengetahui masa kesukaran itu ada. Ya. Tadi pendeta saya juga itu terakhir pada waktu perkabaran malaikat ketiga berakhir. Ya. Maka kita akan masuk kepada masa kesukaran. Ya. Ya kan? Pertanyaan saya, bagaimana bisa bertahan dalam masa kesukaran itu? Oke. Apakah ya kebiasaan, taruh yang biasa lah gitu ya, yang biasa. Orang yang biasa marah, apa begitu masa kesukaran tiba-tiba nanti bisa, wah karena saya umat Tuhan, saya nikahnya tiba-tiba bisa nggak marah gitu. Yang tadinya penakut tiba-tiba jadi berani. Gitu kan? Yang tadinya tidak rajin baca Alkitab jadi rajin gitu. Apakah pada masa kesukaran itu terjadi atau bagaimana? Oke, baik. Sekarang mari kita tempatkan pemikiran kita ya, sahabat-sahabat muda. Di sini katakan pada waktu itu, berarti ini masa yang sebenarnya belum terjadi, ya, tetapi akan terjadi. Bahkan dikatakan dalam perjanjian kita bahwa penderitaan atau kesusahan itu terjadi belum pernah ada bangsa-bangsa di dunia ini, bahkan sebelum ada bangsa sampai ada bangsa-bangsa itu belum terjadi masa kesukaran itu, belum pernah terjadi kesukaran itu. Artinya akan ada kesukaran yang sangat apa? Sangat membuat kesukaran sangat gitu parah ya, betul, sangat parah. Nah, jadi bagaimana supaya kita menghadapi itu? Ya mungkin tadi pertanyaannya kan begitu ya. Bagaimana supaya kita bisa melewati itu? Nah, tentunya kalau kita berbicara sekarang untuk bisa melewati itu mulai dari sekarang. Kalau kita hidup sekarang, kita boleh ingat sebenarnya sih tokoh-tokoh iman di zaman yang lalu. Mereka itu sudah betul-betul bertahan sampai mati. Ada orang bahkan sampai dibakar hidup-hidup, bahkan ada yang dipancung kepalanya, ada yang dilemparkan ke kandang singa, dan akhirnya mereka apa? Dan mereka mati. Sebenarnya kesukaran bagi mereka adalah ketika mereka dipertaruhkan dalam apa? Dalam satu tantangan, mereka akan dibunuh atau dilemparkan ke kandang singa atau dibakar hidup-hidup. Itu masa kesukaran bagi mereka. Tapi sebelumnya mereka sudah apa? Sudah menemukan kebenaran, dan kebenaran itu yang menyatakan bagi mereka, mereka akan mengalami kesukaran-kesukaran. Kenapa? Ingat, dunia dengan surga itu berbeda. Yesus memberikan harapan kepada kita bahwa kita akan apa? Kita akan mengalami berbagai kesukaran, tetapi Dia akan memberikan kelepasan. Nah, ini. Yang pertama punya maksud adalah kehidupan kita sekarang. Tadi bilang pemarah tiba-tiba jadi benar. Oh, jangan berharap, saudara. Teman-teman sahabat muda, kalau misalnya kita bilang nanti di saat itu baru kita mau jadi orang baik, tidak pemarah lagi. Ayat firman Tuhan katakan di sini, orang jahat akan bertambah jahat, orang baik akan bertambah baik. Artinya bagaimana? Kalau jahat dari sekarang, sahabat muda, di saat itu nggak akan berubah lagi jadi baik. Kalau sudah datang masa itu. Artinya juga sebaliknya, kalau sekarang dia baik-baik, kalau tiba masa itu, ya tentunya ini memang tantangan. Berdoalah supaya jangan jadi jahat. Ya kan? Karena bisa saja orang jadi. Yang anehnya yang saya dapati di sini adalah orang jahat akan bertambah jahat dan orang baik akan tambah baik. Sudah jelas berarti kita harus memilih yang baik supaya kita pada waktu itu menjadi baik. Nah, itu mungkin sementara sampai di situ, pendeta. Iya, justru kita tahu sahabat muda bahwa pada masa akhir daripada perkabaran 3 malaikat akan ada yang di Alkitab katakan itu hujan akhir. Iya. Ya, hujan akhir, kecuran roh semuanya, dan itu tadi pendeta Frans sudah katakan bahwa orang baik akan tambah baik, orang jahat bertambah jahat. Dalam masa-masa kehidupan mereka. Nah, masa sekarang ini adalah masa kita melatih itu, kan gitu ya. Betul. Itulah masa
kita pada saat ini untuk siap menghadapi masa kesukaran. Masa kesukaran. Nah, ada kan istilah mengatakan bahwa kalau mau tahu orang itu sabar, bukan pada waktu tenang. Oh iya. Ya, bukan pada waktu suka, pada waktu senang. Ya, kalau mau tahu orang itu sabar, pada waktu kesukaran datang. Tapi ada juga Ya, contoh kan? sehari-hari, Pendeta. Ya, Contoh sehari-hari misalnya begini. Kita kan hidup di tengah kota Jakarta, iya. ya kan? Menguji orang kesabaran, kita lihat aja dia di lampu merah. Nah, ya kan? Kita lihat aja di lampu merah. Apakah dia akan lewatin lampu merah? Baru kita bilang dia tidak sabar. Tapi ada juga orang yang melewati garis apa? Apa namanya itu garis? Garis polisi lah ya. Garis polisi lah ya. Dibilang kita garis Marka jalan. Marka jalan. Di mana di depan marka itu ada zebra cross. Biasanya untuk digunakan bagi orang-orang yang akan menyeberang pada saat kaki. lampu dalam keadaan merah. Di mana kendaraan tidak berjalan. Para pejalan kaki akan lewat di situ. Tetapi banyak yang lewat di situ, bahkan sampai orang-orang yang mau menyeberang, yang pejalan kaki itu mau menyeberang, wah tinggal pilih-pilih jalan di antara motor dan kendaraan yang lainnya. Nah, ada juga di saat macet. Nah, kalau teman-teman yang bawa motor, nah biasanya kan sahabat-sahabat muda suka sekali dengan motor kan? Benar ya? Karena banyak juga orang tua yang suka bawa motor. Jadi bukan hanya orang muda, bukan hanya orang tua. Ternyata kita sekarang ada terjebak di tengah-tengah betul-betul sulitnya Jakarta ini. Masa sulit kan? Jakarta ini sulit mendapat kendaraan tepat waktu sampai di kantor, tepat waktu sampai di sekolah dan lain-lain. Nah, ketika sedang berjalan, mungkin ada yang suka slip ya, karena mau nyalip yang lain, ada yang tiba-tiba saling nyenggol. Nah, di situ akan terlihat apakah kita benar-benar lagi orang yang akan bertumbuh dalam kebaikan atau bertumbuh dalam kejahatan. Saya suka jahil. Pendeta. Kemudian saya suka tegur sama istri saya, jahil aja katanya. Saya itu kalau sudah di lampu merah, sahabat muda, ya. Kalau saya bawa kendaraan mobil, kemudian motor sudah mulai banyak, saya kadang-kadang saya jalan klakson dulu, yang depan itu langsung keluar jalan dia langsung, padahal masih merah. Jadi, ya, betul. Jadi kadang-kadang kita sebutkan kesabaran itu, ini salah satu contoh ya untuk menghadapi masa kesukaran. Kesabaran itu mulai kita latih pada waktu saat ini, ya. Bukan tiba-tiba pada waktu masa kesukaran itu setelah pekabaran malaikat yang ketiga selesai, maka kita jadi sabar. Oh, nanti saya tidak demikian. Tapi sekarang ini. Jadi perbuatan-perbuatan kita itu, perbuatan-perbuatan baik kita itu harus kita latih pada waktu sekarang ini ya. Sekarang ini. Jadi pelatihan yang diberikan. Apalagi pendeta yang bisa pendeta berikan dari pelajaran sosial? Mungkin dari apa ya? Dari cerita Alkitab kita bisa dapati di mana di dalam pelajaran kita menceritakan seorang tokoh Alkitab yang bernama Yakub. Artinya untuk menjadi orang yang baik ternyata ada pergumulan. Bukan hanya sekedar tiba-tiba kita jadi orang baik. Kalau kita ingat cerita Alkitab yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Ketika Yakub sendiri telah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Ya. Dia bekerja sama dengan ibunya untuk menipu bapaknya Ishak, ya kan? Untuk mengambil apa? Untuk boleh mengambil alih hak kesulungan. Walaupun memang sudah ada di dalam Alkitab nubuatan itu. Ketika mereka dilahirkan, cuma caranya tidak seperti itu ya. Cuma caranya tidak seperti itu. Akhirnya singkat cerita, larilah dia. Yakub ini ya, dia lari dan dia lari bukan dalam keadaan baik-baik saja. Dia lari oleh karena ketakutan. Kenapa dia takut? Karena dia telah berbuat salah kepada siapa? Kepada orang tuanya dan kepada siapa? Kepada abangnya. Kepada orang tuanya adalah dia telah menipu bersama dengan ibunya terlibat di sana untuk mengambil hak kesulungan dengan cara yang harusnya saya yakin Allah sudah menyediakan cara yang baik barangkali ya. Tetapi mungkin Allah izinkan ini atau Tuhan izinkan ini kepada Yakub supaya dia mengalami pergumulan yang betul-betul pergumulan. Kita tahu bersama Mikael, malaikat yang bergumul bersama dengan dia dari malam sampai apa? Sampai menyingsing fajar. Dan luar biasa dikatakan bahwa kalau di dalam terjemahan Alkitab dikatakan bahwa Yakub telah bergumul dengan Allah dan manusia. Ketika mereka bergumul,
betul-betul sangat kuat Yakub ini bergumul, dan akhirnya dengan memukul pangkal paha daripada Yakub barulah apa? Barulah Yakub menyerah. Di sini saya dapati ada pelajaran penting, saudara, sahabat-sahabat muda. Mungkin bagi kita berdua juga dalam pelayanan. Kalau kita betul-betul bergantung kepada Tuhan, pegang erat hubungan kita dengan Tuhan. Sampai kapanpun terjadi, apapun pergumulan yang kita hadapi, mau susah, menderita, tapi kita pegang tangan Tuhan terus. Bukan hanya penderitaan diizinkan kepada kita, tetapi apa yang terjadi kepada Yakub. Namamu, kata malaikat itu, bukan apa? Bukan Yakub lagi, tetapi apa? Israel, yang artinya sudah diberkati. Wah, saya agak merinding-merinding, sobat-sobat muda. Karena ini yang kita rindukan, yaitu adalah ketika harus menjadi orang yang bergumul, walaupun menderita, mungkin sampai matahari mungkin akan terbit, kedatangan Yesus kita bergumul, tetapi kita tetap apa? Tetap datang kepada Yesus. Ya, seringkali itu sebabnya masa akhir itu seringkali disebutkan dengan masa kefisikan Yakub, ya. Itu. Nah, sering diberikan disebutkan. Karena memang tahapannya untuk kita boleh melatih kehidupan kita. Iya. Okay. Tapi pendeta, mungkin saya tambahkan sedikit saja. Boleh. Masa kefisikan Yakub adalah ketika dia merasa bersalah, dan dia mau berjumpa dengan apa? Dengan saudara dan abangnya Esau. Di situ dia rasa bahwa, aduh, Esau ini sudah gak mau ampuni saya. Nah, di saat masa kesukaran ini, itulah perasaan yang akan kita hadapi bersama. Tuhan, saya banyak dosa, saya udah bikin salah kepada Tuhan, bikin salah banyak orang, tapi saya sudah terima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dikatakan pada waktu itu dalam Alkitab bahwa roh sudah diangkat, ya kan? Roh sudah diangkat, dan sehingga kita tidak bisa lagi ada yang membela kita. Sudah nggak ada siapa-siapa. Hanya kita sendiri berdiri, masing-masing mempertaruhkan apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan atau tidak. Tidak lagi, seakan-akan tidak lagi pembela pada waktu itu. Tetapi yakin, kalau dari sekarang kita pupuk yang namanya kebaikan, ternyata masa kesukaran kita akan apa? Kita akan bisa lewati. Oke. Sahabat muda, mari kita baca beberapa ayat yang terdapat dalam pelajaran sekolah sahabat Cornerstone kita. Yang pertama, Mazmur 34 ayat 18-19. Itu bukan 19-20. Ya. Ya, itu ayat 18-19. Bunyinya demikian. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Mazmur 34 ayat 8. Ya. Ini benar, ya? Ya. Malaikat Tuhan bergema di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Ulangan 6 ayat 5 katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Kemudian Mazmur 30 ayat 6 katakan, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Lukas 6 ayat 25 katakan, celaka kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Ya. Maksud pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini adalah masa kesukaran itu bisa kita lalui kalau kita bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita sekarang ini, untuk melatih kesabaran kita, melatih emosi kita, melatih pandangan kita, melatih komunikasi kita. Oke, kesimpulan akhir pendeta, jangan panjang-panjang. Nah, oke. Karena kita tahu masa kesukaran itu akan datang. Tapi sebelum itu akan datang, di dalam rumah kita, di dalam pergaulan kita sebagai orang muda, dan di hubungan sosial kita, kita akan mengalami berbagai masa-masa kesukaran yang kecil. Yang adalah untuk melatih kita, supaya kita dapat melatih kehidupan yang baik, yang bergantung kepada Tuhan. Bila mana masa kesukaran ini akan datang, maka oleh karena kita menang dalam perkara-perkara kecil, ketika perkara yang besar itu datang, kita pun akan apa? Mendapatkan kemenangan. Demikian sahabat-sahabat muda. Sahabat muda, demikian pelajaran sekolah sahabat kita, bagian yang ke-10, triwulan ke-4 tahun 2016 dengan tema besar buku yang terbuka, dan kita masuk kepada masa kesukaran. Dimanapun sahabat-sahabat muda berada pada saat ini, yakinkan diri kita untuk kita melatih diri kita, melatih iman kita, melatih hubungan kita dengan Tuhan yang harus terus-menerus, juga melatih segala aspek dalam kehidupan kita. Sampai sini pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga,
Kami terima kasih atas waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami untuk mempelajari Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat Cornerstone. Tuhan berkati pelajaran ini, Tuhan bersama-sama dengan kami sepanjang kehidupan kami. Bagi sahabat-sahabat kami orang muda dimanapun mereka berada ya Bapak, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala hal yang mereka lakukan, Tuhan bersama-sama dengan mereka, berikan kemenangan demi kemenangan, agar mereka juga sama seperti kami, untuk Tuhan boleh tolong kami bisa nanti melewati masa kesukaran sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih janji Tuhan yang pasti untuk mendengar dan menjawab doa ini, karena kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sahabat muda, sampai di sini pertemuan kita. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya.